من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa insya Allah malam hari ini kita akan mempelajari adab-adab dalam persaudaraan. Adab-adab dalam persaudaraan. Adab-adab ini yang harus kita penuhi selaku seorang muslim kepada muslim lainnya, ya. Seorang muslim kepada muslim lainnya. Apabila adab ini tidak terpenuhi, maka ada yang kurang dalam diri kita. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan tubuh, ya, bagaikan satu tubuh. Maka insya Allah kita akan mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan terhadap orang lain, yang mana adab-adab ini juga ingin kita terima dari orang lain. Kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain dengan adab yang sama. Yang pertama yaitu berakhlak baik. Adab yang pertama tentu, dan ini yang paling utama yang harus kita lakukan kepada orang lain, ya, yaitu akhlak yang baik. Bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang sangat baik. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan hadis hasan sahih dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku. Dan hadis ini sering kita dengar, ya, di kajian ataupun di mimbar Jumat, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha. Dan ikutilah segala perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, sehingga apa? Perbuatan baik itu akan menghapus segala perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwa ketika kita mempergauli saudara kita setiap hari, bahwa landasan pertama itu adalah takwa, ya. Landasan pertama kita adalah takwa. Kita bersenda gurau dengan saudara kita, dengan teman kita. Maka di sana ada takwa, ya, yang membuat kita takut akan hal-hal yang membuat kita berbuat dosa kepada saudara kita. Makanya di sini disebutkan ittaqillaha dari awal. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun, menghadapi siapapun. Nah, ketika kita telah melakukan suatu keburukan,
Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu bersegera berbuat kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Kata Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa akhlak yang baik itu segala sesuatu yang dijadikan manusia dalam dirinya itu sebagai apa? Tata krama, sebagai kesantunan, sebagai apalagi bagian dari pada bawaan dirinya. Ya, bawaan dirinya. Itu apa? Itu akhlak yang baik. Ya. Jadi ketika kita ingin memberikan ketika kita ingin diperlakukan oleh orang lain dalam hal tata krama, dalam hal kesantunan, ya, maka kita pun harus memberikan itu kepada orang lain. Nah, akhlak dalam kamus bahasa Indonesia, akhlak itu adalah budi pekerti. Ya, dalam bahasa kamus bahasa Indonesia KBBI, akhlak itu adalah budi pekerti, kesantunan. Dan Imam Al-Qurtubi, ya, yang memiliki tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang namanya akhlak itu adalah segala sesuatu yang dijadikan manusia di dalam dirinya pada hal tata krama, pada hal kesantunan, yang mana itu bagian dari bawaan dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, masih dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidaklah sesuatu itu diletakkan di dalam timbangan amal di akhirat nanti asqalu lebih berat daripada apa? Min husnil khuluq, ya. Daripada apa? Daripada akhlak yang baik. Ya. Jadi akhlak yang baik juga di sini adalah kita mencurahkan segala kebaikan kita, ya, kesopanan kita, ya, seperti tata krama kita kepada orang lain, wadaf il adza juga, atau menghilangkan segala gangguan dari orang lain. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Lihat di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang memiliki sahibah husnil khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik, maka apa? La yablughu bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Maka orang tersebut akan menempati derajat seperti orang yang melaksanakan puasa dan sholat. Ya. Jadi yang namanya tata krama, kesantunan, akhlak baik itu sudah ma'ruf di mata kita semua, ya. Di mata kita semua sudah ma'ruf. Jadi ada yang tata krama sesuai dengan apa? Masyarakat, ada yang tata kramanya sesuai dengan agama. Nah, itu kita sudah bisa mengetahui secara kasat mata kita, secara nalar kita bisa tahu. Ya. Kecuali mohon maaf untuk anak-anak zaman sekarang ini itu mereka kurang mengetahui tata krama, kurang mengetahui kesopanan, ya, karena mungkin dari orang tuanya sebelumnya tidak diajarkan atau kurang mengajarkan. Ya, tapi kita yang sudah lebih dahulu, ya, dapat pengajaran dari orang tua. Contohnya, kamu kalau melewati orang tua tidak boleh lewat depan, harus lewat belakang. Dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, tata krama itu, ya, ada dalam sebuah hadis. Jadi di sini disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dia derajatnya menyerupai seperti derajatnya orang yang berpuasa dan sholat. Dan itu akan memperberat timbangan ia ketika di akhirat kelak. Selanjutnya, adab yang kedua yaitu menutup aib saudara. Ya, menutup aib saudara. Jadi yang pertama tadi kita secara umum dulu kita melakukan akhlak yang baik, memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, ya, kepada orang lain. Sekarang, dan ini yang paling berat, ya,
Ini yang paling berat. Ketika aib saudara kita miliki, itu yang paling berat. Paling beratnya apa? Kita takut melafalkan aib itu kepada orang lain sehingga tersebar. Jadi semestinya kita yang sudah sering belajar agama, duduk di kajian, kita masa bodoh dengan perkara orang lain dalam hal aib. Ada orang membicarakan aib, udah dihalau langsung, pindahkan pembicaraannya. Kenapa? Karena menjaga rahasia itu paling berat, dan rahasia itu akan dijaga seumur hidup dia. Ya, aib seseorang, contohnya yang terpahit yang pernah kita dengar, misalkan si Fulan jalan dengan fulanah, ya kan? Si Fulan jalan dengan fulanah. Nah, ini lisan ini sangat mudah sekali untuk membicarakan. Jari ini sangat mudah sekali untuk mengetik, ya kan, disebar ke media sosial. Itu sangat mudah. Nah, bisa kalau ya. Lagi ngantuk ini. Nah, jadi sebisa mungkin aib itu kita halau. Ada orang membicarakan aib, kita pergi. Karena aib itu akan kita tanggung selama hidup kita. Jadi antara dua hal ketika kita mendengar aib orang lain, yang pertama kita simpan seumur hidup kita, atau yang kedua kita beritakan, kita sampaikan kepada orang lain. Itu menjadi apa? Menjadi ghibah nantinya. Kecuali antum sudah tahu nih si fulan punya aib, kemudian antum dekati, antum nasihatkan. Itu yang mulia. Tapi apakah semua orang mampu, semua orang sanggup? Tidak. Sangat-sangat sedikit. Kecuali orang yang Allah rahmati, ia bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut empat mata. Dan bukan dengan terang-terangan. Ya. Jadi adab yang kedua adalah menutupi aib saudara. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim. Poin utamanya adalah seorang muslim itu, kata Rasulullah, saudara bagi muslim lainnya. Saudara bagi muslim lainnya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika Nabi SAW menyebutkan seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya? Apa yang harus kita lakukan kepada orang lain selain kita? La yadhlimuhu. Yang pertama itu, ia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, tidak berbuat zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Dan zalim yang lain yaitu adalah syirik. Ini sudah ada dalam hadis-hadis tentang akidah. Itu kezaliman yang terbesar adalah syirik. Wala yuslimuhu, yang kedua. Ya. Dan ia tidak menyerahkannya atau tidak membiarkan orang lain dalam keadaan kesusahan. Tidak membiarkan orang lain dalam kesusahan, kesengsaraan. Ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Poin yang lainnya, ya, ketika seorang muslim sudah seperti saudara muslim lainnya adalah ketika saudara kita itu ya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa seseorang yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat dirinya. Ini janji Allah, ya. Dari yang ketiga, antum memberi atau memenuhi hajat saudara antum yang kesusahan. Tahu nih, rumahnya itu titip, ya, bunyi listrik. Pasti tanya apa? Gak ada uang buat beli token. Gak usah panjang, kali lebar sama dengan luas. Antum kasih uang, silakan antum beli token. Ya. Gak usah kasih saran. Ini sana cari pinjaman dulu. Langsung antum penuhi kesusahan dia, penuhi kebutuhan dia.
Janji Allah apa? Kanallahu fi hajati. Allah juga pasti akan menanggung kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu an kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang ia menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah juga akan menghilangkan segala kesusahannya di akhirat kelak. Nah, tadi poinnya itu Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba, seorang muslim ketika ia memenuhi kebutuhan muslim lainnya. Kemudian pada selanjutnya Allah memberikan lagi kabar baik. Siapa yang menghilangkan kesusahan ya, dalam diri seorang muslim, Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Ya, yang tadi urusannya dunia, yang sekarang urusannya akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara semuslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, coba siapa yang tidak mau aibnya itu Allah tutupi di hari kiamat? Seperti apa? Kita nonton TV ya, semua orang melihat. Kalau zaman dulu ada namanya tuh bioskop apa namanya kalau di dusun itu. Nah, layar tancap ya. Layar tancap semua orang melihat, ya kan? Film tersebut. Nanti di hari kiamat begitu. Kita akan amalan kita akan disaksikan oleh seluruhnya. Maka di sini waman satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan sembunyikan aibnya pada hari kiamat. Maka di sini kita harus abai, ya, harus cuek dengan apa? Dengan segala aib orang lain. Ya. Apa yang ia lakukan dari keburukan, dari kejelekan, dari kerusakan, maksiat yang ia lakukan. Tidak usah banyak ceritakan sama orang lain. Ya kan? Tapi apa? Antum datang nasihati. Ya. Bismillah. Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih teman yang salih. Memilih teman yang salih. Ya, masih dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan hadis ini hasan gharib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Atau seseorang itu tergantung pada kebiasaan temannya. Falyanzur, langsung di warning sama Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian untuk melihat dengan siapa ia, untuk memperhatikan dengan siapa ia berteman. Ya, dengan siapa ia berteman. Kita pasti tahu kalau kita banyak berteman dengan tukang lari, pasti obrolannya lari terus. Lama-lama apa dia bakal diajak lari, minimal apa jogging dulu, jalan kaki, baru diajak berlari. Ya. Tapi kalau temannya itu sering nonton, nah, pasti pembicaranya pasti seputar film. Ya, pasti seputar film. Nah, ini film si ini orang Indonesia nih masuk box office, nah, masuk Hollywood, si Fulan, update langsung nonton. Nah itu. Maka di sini ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, dengan kebiasaan temannya. Tapi kalau berteman dengan yang biasa datang ke kajian, ya, contoh, tadi saya berkunjung kepada seorang polisi ya, yang istrinya habis kecelakaan.
Beliau bilang, saya kalau 2 minggu nggak ke kajian langsung ditelepon sama teman saya polisi yang lain. Antum kemana? Katanya. Akhirnya apa? Saya berangkat kajian tadi. Dan begitu nikmat punya teman seperti ini. Jadi Ustadz katanya, inilah yang membuat saya itu sering datang ke kajian. Saya nggak kelihatan sama beliau di teleponnya kemana. Di kantor saya ini cuman saya aja gitu yang sudah sering kajian. Tapi di kantor beliau berdua, gitu. Sekantor berdua sama-sama saling mengingatkan. Nah begitu. Jadi begitu enaknya ya punya teman seperti itu. Kita pun sama. Misalkan, wah Dang Sama sudah nggak kelihatan di sini. Biasanya naruh HP untuk live. Kemana ini? Kita harus tanya sebenarnya. Jangan masa bodoh. Harus tanya, Dang kemana? Kok nggak ada? Nah itu contoh. Jadi falyanzur ahadukum man khalil. Hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Di sisi lain Nabi juga pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan juga yang memakan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Yang keempat yaitu menjauhi persahabatan yang buruk. Menjauhi persahabatan yang buruk. Di dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalul jalisi salih wal jalisi su kama thali sahibil misk wakiril haddad. Perumpamaan teman yang salih dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Ya. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Kalau kita itu berteman dengan penjual wangian tadi, parfum tadi, maka nggak akan ada yang bakal kita dapati itu apa? Antara kita membelinya atau juga kita nyicipin dari parfum itu. Coba kan, wangi ya. Sedangkan tukang besi wakirul haddad yuhriqu badanaka aw saubaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Bisa jadi badanmu itu kena percikan api atau bajumu juga kena percikan api. Ya. Atau seenggaknya kamu mendapatkan bau dari percikan besi tadi. Ya. Antara baju antum yang kena atau antum yang kena baunya. Nah, jadi sekarang kita harus melihat walaupun teman kita sama-sama duduk di suka ke pengajian, ya kan? Kita juga harus bisa memilah, ya, bisa memilah. Jangan mentang-mentang dia sudah ngatung, sering pakai peci, ya kan, sudah jenggotan, antum nggak pilah-pilah, tetap harus pilah-pilah. Kenapa? Karena watak dari kecil itu tidak bisa bimsalabim berubah ketika duduk kajian sehari langsung plak. Semua seperti apa? Sudah kajian bertahun-tahun, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi, tapi orang yang teman begitu, itu lebih baik untuk kita dekati, untuk kita ajak mereka daripada apa? Orang yang nggak pernah datang ke kajian. Itu masih lebih baik dia datang ke kajian. Kita sering dapati teman kita, walaupun sudah kajian, tapi kerjaannya membicarakan orang lain. Ya. Kerjaannya apa? Mencaci orang lain. Itu sudah watak manusia. Sudah watak manusia. Siapapun itu. Pasti ada. Ya. Nah jadi kita sudah datang ke kajian, juga kita harus memilah-milah. Oh, kalau dengan si Fulan ketika duduk yang ada ngobrol aja. Anda kalau kajian nggak berduduk sama dia. Mau berpisah, Anda mau fokus kajian. Begitu. Ya. Misalkan duduk nih sering sebelah sini.
Kalau duduk di sini ujung-ujung datang colek-colek ngobrol bisik-bisik, nggak nyaman ini nih, ya kan? Berarti harus pindah ke tengah coba. Ke tengah juga sama ternyata, ke pinggir situ. Kalau ternyata sudah di kanan, di tengah, di kiri masih sama, duduk depan Ustadz di sini. Itu salah satunya. Ya. Jadi kalau kita sering duduk dengan orang yang banyak ngobrol, kita akan jadi banyak ngobrol juga. Cuman harus tahu tempatnya. Saat kajian sama-sama dengarkan. Yang kelima, selalu menyertakan rasa malu dalam bermuamalah. Yang kelima, selalu menyertakan rasa malu dalam bermuamalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Hadis lengkapnya al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama dari cabang iman itu apa? Mengucapkan qaulu la ilaha illallah, mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Bukan sekedar ucapan saja, tapi benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Wa adnaha, nah yang paling rendahnya itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Aplikasinya apa? Antum lagi bermotor, ada batu besar, antum berhenti sebentar, batunya singkirkan. Apa antum suka ketika antum berkendara, kemudian batu itu kena motor antum, lalu antum terjatuh? Ana yakin tidak ada yang suka di antara kita kalau kita berkendara kemudian nabrak batu itu, akhirnya kita jatuh. Pasti nggak ada yang suka di antara kita. Maka dari itu kita berhenti sebentar, kita singkirkan gangguannya, batu tadi, kayu tadi. Itu paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari iman juga. Nah, rasa malu inilah yang akan ngerem, ya, yang akan ngerem dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya, rasa malu ini akan jadi rem kita dengan orang lain. Sehingga apa? Ketika kita bermuamalah bisa menjaga ucapan kita, bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga perasaan orang lain. Ya, perasaan kita bisa menghargai perasaan mereka. Ya, kemudian juga kita bisa menghindari pelanggaran hak sesama muslim dan yang lainnya. Nah, jadi rasa malu ini akan menjadi rem kita dalam bermuamalah dengan orang lain. Yang keenam, yaitu wajah berseri. Ya, wajah berseri. Hadisnya juga ini sering kita dengar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu ke hadapan saudaramu itu dianggap sedekah. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, senyum ini sangat dianjurkan, ya, bagi kita untuk kita lakukan kepada orang lain, terutama kepada siapa? Kepada keluarga terdekat. Antum punya istri, yang harus paling sering disenyumin itu istri antum dulu, ya. Nih, ana sering mengingatkan, walaupun antum dalam kondisi berat, kondisi apapun, yang paling pertama kali harus disenyumi itu istri antum. Antum pulang kerja capek-capek, ya kan, panas di jalan, apalagi kalau di Jakarta. Perjalanan ke kantor 1,5 jam sampai 2 jam. Ya kan, udah capek di kerjaan, dimarahin bos, udah gitu di jalan, kadang disentak-sentak sama pengguna jalan, ya kan. Udah sampai rumah, ya kan, dituntut lagi sama istri, datang, nih anak tolong handle dulu itu kan, mau rebahan,
gantian katanya mau istirahat, padahal suami belum istirahat. Dalam kondisi seperti itu kita harus tetap senyum, betul kan? Betul kan ya? Tabassum ka fi wajhi akhika laka sadaqah. Yang paling pertama wajib itu kepada istri kita. Nah, kepada saudara kita yang lain itu wajib. Harus itu, tidak boleh tidak. Abasa wa tawalla itu sama Allah ditegur tuh Nabi itu bermuka masam. Nah, jadi kalau ketemu itu assalamualaikum, ucapkan salam, kita sudah belajar kemarin afsyus salam bainakum. Jangan sambil ketus, assalamualaikum. Ya, jangan. Ya, jadi senyum kita. Tanya kabar saudara kita. Karena yang namanya sedekah itu tidak berkaitan dengan harta terus. Kita memberikan senyuman kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain lewat senyuman kita, itu pasti mendapatkan pahala. Ada satu penelitian, ya kan? Ada orang dia punya beban masalah, ya kan? Stres, kemudian diterapi dengan terapi ketawa, ya kan? Dengan terapi ketawa. Pertama kan, ya kan? Terus 3 kali, ya kan? Ketiga kali 5 kali, seterusnya bakal jadi senyum itu kan. Ya kan? Kita berteman dengan teman, dia ngajak senyum, ujung-ujung kita tersenyum. Lucu nggak lucu, ya kan? Karena itu nular. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memberikan senyuman kita, senyum yang jujur ya kepada saudara kita, maka insya Allah Ta'ala itu akan berbuah pahala, akan menjadi sedekah kita kepada saudara kita. Jadi yang namanya sedekah tidak terbatas dengan harta. Yang ketujuh, tidak melanggar janji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ia berbicara pasti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau ia itu diberi amanah pasti ia khianat. Ini 3 modal tanda dalam dirinya itu ada tanda-tanda kemunafikan. Ya, kemudian munafik itu kan dalam hati sebenarnya. Tapi di sini Nabi menjelaskan tanda yang bisa dilihat secara kasat mata. Yang pertama tadi, kalau dia berbicara, dia dusta. Yang kedua, kalau dia itu berjanji, dia sering ingkar. Dan yang ketiga, kalau ia diberi amanah, maka dia khianat. Dia khianat. Nah, jadi barang siapa yang ketiganya ini terkumpul dalam diri seseorang, maka dia sudah terdapat tanda-tanda kemunafikan. Maka hati-hati ketika kita berteman dengan orang yang memiliki 3 tanda ini, kita pasti akan terbawa. Ya, pasti akan terbawa. Kemudian yang ke-8, menerima uzur saudara. Menerima uzur saudara. Sekarang tanya pada diri kita ya. Kita sudah melakukan kesalahan. Ya, sudah melakukan kesalahan. Apakah kesalahan yang kita lakukan itu ingin diterima alasannya oleh orang lain ataukah tidak? Pasti ingin. Ya kan? Tapi orang lain masa bodoh dengan segala alasan kita sehingga kita melakukan kesalahan itu. Betul kan, masa bodoh? Nah, kita sendiri saja ingin diberi uzur. Ya, ingin dimaklumi. Maka dengan begitu kita semestinya sebagai seorang muslim juga bisa memberikan uzur itu kepada orang lain. Ya.
Berikan banyak-banyak udzur sehingga hilang kata suudzon, buruk sangka kita kepada orang lain. Disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghairu musfah." Kalau sekiranya aku melihat ada cowok berjalan sama istriku, katanya, maka aku akan tebas dia. Ya, aku akan bunuh dia. Kata siapa? Sa'ad bin Ubadah. Berita ini sampai kepada Nabi, fabalagha dzalika Rasulullah. Sampai ke Nabi berita itu. Faqala, kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, "Atajabun min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah ini, kata Nabi. Itu Nabi bertanya kepada sahabat, "Wallahi la ana aghyaru min." Demi Allah, kata Nabi, aku aja cemburu melihat siapa kejadian tadi. Kalau ada lelaki yang berjalan bersama istrinya Sa'ad. Aku cemburu, kata Nabi, demi Allah, aku juga cemburu. Wallahu aghyaru minni, dan Allah juga lebih cemburu dari aku ketika melihat kejadian tadi jika terjadi. Ya. Wa min ajli ghairatillahi, nah dengan sebab kecemburuan Allah tadi itulah haramal fawahish. Allah itu mengharamkan kejelekan, perbuatan buruk, ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu perbuatan buruknya nampak ataupun tidak terlihat. Kemudian Nabi menyebutkan, wala ahada ahabbu ilahil udru minallah. Dan tidaklah salah seorang dari kalian lebih suka menerima udzur ya dari Allah. Artinya apa? Maksud di sini apa? Ketika kita dihadapkan pada hari kiamat di hadapan Allah, kita sedang disidang. Pada saat itu kita memohon kepada Allah udzur, memberikan alasan-alasan. Allah saja memberikan udzur di saat persidangan nanti. Tapi kenapa manusia tidak pernah mau memberi udzur atas segala alasan saudara kita? Wa min ajli dzalika ba'atsal mubasysyirin wa mundhirin. Karena itulah, ya kan, Allah utus para rasul, kemudian utus para pendakwah sebagai apa? Pemberi kabar gembira, sebagai pemberi kabar peringatan. Nah, jadi Allah utus dulu. Kalau begini pasti begini, memberikan kabar gembira. Siapa yang dapat melaksanakan sholat pasti begini. Siapa yang meninggalkan sholat pasti begini. Allah utus dulu. Agar apa? Tidak ada alasan di akhirat nanti di hadapan Allah, aku nggak tahu sama sekali ya Allah. Nggak ada alasan lagi. Kenapa? Allah sudah utus Rasulnya. Allah sudah utus siapa? Para pewaris Nabi, para ulama untuk memberikan kabar gembira dan kabar buruk tadi, kabar peringatan. Ya, jadi yang ke-8 tadi, kita harus banyak-banyak menerima udzur saudara kita. Karena apa? Di akhirat justru lebih besar lagi. Kita baik-baik maafkan orang lain di dunia ini, jangan sampai bawa ke akhirat. Sebisa mungkin anak bawa ke akhirat nanti. Wah ya Allah, di akhirat urusannya sudah sangat berat. Ya, sudah sangat berat. Maka kita harus baik-baik memberi udzur saudara kita. Kemudian yang ke-9, memenuhi kebutuhan saudara dan teman. Memenuhi kebutuhan saudara dan teman. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wahabul a'mali ilallah ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslim.
Dan amalan yang paling Allah cintai juga adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada muslim lainnya. Ya, ini kaitan dengan tadi juga salah satunya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, yaitu senyuman pada saudaramu itu juga dianggap sedekah. Kemudian au yakshifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahan dari saudaranya, au yaqdi anhu dainan, atau menunaikan hutangnya, au yaqrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya, wala an amshiya ma akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahron. Kata Nabi, aku kalau berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhannya, lebih aku cintai daripada harus beriktikaf di Masjid Madinah selama sebulan. Coba. Kita sudah tahu kan keagungan fadilah salat di masjid tersebut. Apalagi beriktikaf selama sebulan. Tapi kata Nabi, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, menghilangkan kesusahan. Nah, di sini sudah jelas bahwa semestinya kita jangan perhitungan untuk apa? Menghilangkan kesusahan saudara kita. Yang kemarin di grup tuh Sasah dan share tentang orang yang di Jawa pakai motor, kemudian motornya nggak bisa berjalan, dan dia harus ngejar mengantarkan anaknya ke dua sekolah agar tidak telat. Ketemu dengan ikhwan yang lain, kenapa motor anak nggak bisa nyala? Ya udah, antum pakai motor anak, ya kan? Silakan antar anak antum. Tiba-tiba sorenya motor tadi sudah diperbaiki. Harusnya seperti itu. Bahkan Masya Allah, Ana masih ingat tahun 2018 Ana baru kesini sekitar akhir tahun ya. Itu ngelihat ban motor Ana gundul. Masya Allah. Pinjam motornya katanya. Motor dia tinggal di sini, pinjam motor. Duhur sudah di sini, kasih kunci. Pas Ana pulang jam 2, kok ada yang gak enak di motor ini. Katanya bannya sudah diganti. Masya Allah. Ana masih ingat itu ya. Jazakallahu khairan. Nah seperti itu. Pernah juga motor Ana joknya. Ya kan? Pinjam motor. Masih di orang yang sama. Ya kan? Tiba-tiba joknya sudah diganti, pas dibalikin. Gak banyak ngomong. Langsung. Ya jazakallahu khairan. Harusnya seperti itu kita. Oh melihat sini kesusahan, gak usah banyak ngomong, langsung bergerak. Nah hal-hal seperti ini yang paling Nabi suka, yang paling Nabi inginkan. Wala anam syiyama akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Aku berjalan dengan saudara untuk menghilangkan kesusahannya, memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Madinah. Ya. Kemudian selanjutnya waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka akan Allah tutupi auratnya pada hari kiamat. Waman qadama ghaydahu, dan barang siapa yang menahan emosinya, walau syaa ayyudiyahu amdahu, walaupun ia sebisa mungkin untuk membalasnya, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah, maka Allah akan mengisi hatinya dengan kebaikan, dengan ganjaran, dengan pahala pada hari kiamat. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai kebutuhannya tuntas, selesai, asbatallahu qadamahu yauma tazurul aqdam. Allah akan tetapkan si kaki si orang yang membantu saudaranya tadi pada hari kiamat, ketika pada saat itu kaki-kaki terbanyak tergelincir.
ke dalam neraka. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallu al asal. Dan akhlak buruk itu akan merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu. Insyaallah kita cukupkan dulu untuk malam hari ini, dan akhir bulan kita akan bahas sampai 11 adab lagi tentang adab persaudaraan. Kita cukupkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan karena ini tidak mudah, butuh dilatih, butuh ditumbuhkan. Ya, karena di antara kita pasti berbeda-beda dapat pendidikan dari orang tua, dari gurunya. Ada yang dari kecil sudah mendapatkan banyak kebaikan dari orang tua, dari gurunya. Ada yang ketika sudah besar, ya, sudah dewasa, baru mendapatkan ini semua. Dan itu tidak mudah. Tapi tetap bisa kita lakukan dengan cara berlatih. Mudah-mudahan ini yang bisa Anda sampaikan bisa bermanfaat untuk diri Anda pribadi. Secara khusus, Anda mohon ampun kepada Allah SWT apabila ada kesalahan dalam apa yang Anda sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.